Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bertobat. Sesuatu yang kita sering dengar dan bahkan kita sangat ingini, kita tahu kita ini butuh bertobat ya. Ada yang bilang bertobat itu setiap hari, ada yang bilang bertobat itu setiap saat. Tetapi sungguh-sungguh bagaimana sih bertobat itu? Ada kalanya kita ini sangat ingin bertobat, tetapi ada banyak hal yang membuat pertobatan kita itu sebetulnya belum bertobat. Banyak hal hati ini sepertinya tidak terima, ada ganjalan merasa saya enggak salah kok. Kenapa pemimpin saya suruh saya bertobat ya? Bahkan ada yang mengerti, tapi cuma sampai di kepala. Iya ya, saya salah, saya perlu bertobat. Tapi tidak sampai ke hati. Nah, pertobatan seperti apa yang sungguh-sungguh dinamakan bertobat di hadapan Tuhan? Sehingga pertobatan itu mendatangkan perkenanan dan bahkan perubahan dalam hidup kita. Mari kita belajar di 1 Samuel 15. Ini ceritanya kita udah tahu ya berkali-kali. Saul itu buat salah. Saul itu disuruh menumpas Amalek tetapi tidak dilakukan. Bukan hasilnya yang tidak ditumpas Amaleknya itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Ya kita mungkin melihat Saul kok enggak nurut sih, disuruh tumpas ya tumpas. Tapi mari kita lihat mengapa Saul tidak menumpas Amalek. Bukan hasilnya ya, tetapi apa yang membuat dia tidak menumpas Amalek. Barangkali kita juga seperti itu. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang telah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek dan orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Bukan untuk dijarah sendiri loh. Bukan untuk kita memperkaya diri. Kita enggak numpas buat dipersembahkan ke Tuhan loh. Berapa banyak seringkali kita ini kalau ditegur salah. Sebetulnya tahu sih itu salah. Cuman kita mengurangi bobot kesalahan dengan berusaha menjelaskan. Dengan berusaha membantah, dengan berusaha, "Oh enggak gitu kok maksudnya." Ini yang namanya mendiskon kesalahan, saya bilang. Padahal yang namanya salah ya salah. Saya belajar ya Bapak Ibu, perbuatan kita itu mau sampai kapanpun ya, kayaknya benar, kayaknya baik itu ya. Betul kok Alkitab bilang, kain kotor kok. Itu semua kalau kita buat yang benar ya, itu semua karya Tuhan. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan itu salah, akui saja. Tanpa menjelaskan, tanpa, pemimpinku tidak paham kok maksudku apa, pemimpinku salah ngerti. Saya itu punya masalah Bapak Ibu, di membantah. Bahkan dari kecil itu ya, sampai mama, papa, tante saya itu bilang, "Ya tukang ngeyel." Tahu yang ngeyel itu bahasa Jawanya bantah. Bantah saya yang dalam hati saya itu begini, saya mau menjelaskan. Tapi maksud saya begini,
itu sama sekali tidak menunjukkan pertobatan. Sama sekali tidak menunjukkan, oh iya ya, saya harus berubah. Itu saya seperti menolak dan mementalkan. Seperti menolak dan mementalkan apa yang mau dikorek dan yang mau dibenahi. Maunya itu maksudnya Samuel itu mau benahi. Samuel dan Tuhan belum memutuskan, ya copot. Ini belum dikoyakkan. Baru di ayat selanjutnya dibilang, waktu Saul mencoba untuk menahan Samuel dari pergi, koyak jubah Samuel. Itu belum terjadi. Yang masalah di sini adalah Saul tidak pernah merasa bersalah. Saul bilang, loh kami maksudnya begini loh. Terus bagi-bagi kesalahan rakyat. Jadi supaya nggak salah sendiri, salahnya rame-rame. Dalam suatu pelayanan yang benar, kalau saudara ini pemimpin atau ditunjuk atau mulai dipercaya ya sesuatu hal, ngurus makanan, megang provinsi atau megang satu daerah kecil. Terus kita punya beberapa biji gitu ya, beberapa 1, 2, 3 ekor domba. 1, 2, 3 ekor yang dipercayakan untuk mengerjakan bersama kita. Lalu tiba-tiba kita melakukan kesalahan, ketidaktepatan. Dan yang dilakukan mungkin anak buah ya, bukan kita kok. Sejujurnya yang disalahin PIC-nya, betul ya? Kenapa? Ya karena kita ini yang tanggung jawab, bukan anak buahnya. Kalaupun salah ya sudah akui, perbaiki. Jangan ya saya gini, ya anak buahku saya suruh begini tidak mau. Tidak taat sih, mereka tidak sepakat sama saya. Itu namanya bagi-bagi kesalahan. Dan itu sama sekali tidak bertobat Bapak Ibu. Selama kita berpikir salahnya gak segitu kok. Salahnya gak separah itu loh. Kenapa sih perlu marah-marah segitu pemimpin saya? Kenapa sih heboh banget? Bu, salah kecil sepele. Itu mengecilkan. Itu jauh dari bertobat. Karena merasa tidak salah-salah amat. Menghibur diri dan mengecilkan kesalahan, mendiskon. Itu bukan pertobatan. Mari kita periksa di hati kita, apakah masih ada seperti ini saat kita ditegur, saat kita dibilang salah. Apa kita terima atau berdalih dan berusaha menjelaskan. Berikutnya pertobatan yang tampaknya pertobatan tetapi bukan, adalah bertobatnya bersyarat. Ini lanjutannya ya. Tetapi kata Saul, ya aku telah berdosa. Loh ngaku ya. Saulnya ngaku, ya aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Terjemahan lain dibilang, Saul mencoba lagi. Ya aku telah berdosa, tetapi jangan tinggalkan aku. Dukunglah aku dengan menunjukkan engkau ada bersamaku di hadapan para pemimpin dan rakyat. Ikutlah aku saat aku kembali menyembah Allah. Bapak Ibu, kalau saya itu orang yang maunya kalau ditegur, maunya kalau dikasih tahu tuh baik-baik. Itu saya. Saya pasti berubah kok, saya pasti ngakuin kesalahan kok, tapi asal dilakukan dengan baik-baik. Bapak Ibu yang benar pertobatan itu mau bungkus negurnya kayak apa, enggak masalah. Mau menegurnya dengan 4 mata, mau negurnya dengan di depan yang lain, mau negurnya dengan lewat WhatsApp, apapun. Dengan nada seperti apapun, yuk kita terima. Toh salah kok. Pembelaan kita dan syarat kita tidak membuat kita lebih baik, tidak membuat kita kurang salahnya, tidak. Malah lebih penting di hadapan Tuhan itu terima. Oh ya sadari ya, saya parah ya. Lalu perbaiki, itu jauh lebih penting buat Tuhan dan pemimpin itu. Bukan, ya gitu sih negurnya mempermalukan saya.
Makanya ya saya enggak terima dong. Kan berapa banyak yang gitu kan. Harusnya salah, dimarahi malah marah balik. Kenapa? Karena menganggap cara menyampaikannya tidak baik. Nah itu namanya bertobat bersyarat. Ini bukan pertobatan Bapak Ibu. Mau apapun ya, mau Samuel kembali bersama, mau Samuel langsung pergi. Kalau Samuel langsung pergi di depan Saul dan rakyat itu kan kelihatan ya, wih nabi marah-marah kayaknya dari jauh gelagatnya marah-marah gitu ya. Terus langsung Samuel pasang balik badan langsung pergi gitu. Rakyat dan semua jenderal pasti tahu, wah raja lagi dimarahin. Nah itu yang Saul enggak tahan. Itu yang Saul masalahkan. Bagi Saul yang dipermasalahkan bukan lagi dia salah, tetapi bagaimana tampak saya di hadapan yang lain. Bagaimana pandangan rakyat dan pengikut saya di hadapan pada saat saya ditegur. Itu yang masalah. Ini kan syarat ya. Ya aku telah dosa sih. Tapi tunjukkan hormat. Bapak Ibu, saya tidak bisa mengatakan semua punya seperti ini ya, tapi ini yang saya punya. Saya punya syarat dan prasyarat untuk bertobat yang saya tidak sadari dan tidak terucap di mulut saya. Tetapi di hati saya seperti itu. Jangan tinggalkan saya. Saya ini ya Bapak Ibu sekarang saya makin ngerti kok. Kalau ditegur Tuhan, ditegur pemimpin itu tanda bahwa Tuhan masih mau ngurus kita. Saya ini paling sering dijadikan contoh enggak baik ya di depan. Karena memang kenyataannya begitu Bapak Ibu, saya tidak pungkiri. Saya itu masih sering ditegur buin lewat japri, lewat cara apapun. Dan saya itu dalam teriakan hati saya yang pertama adalah begini, jangan tinggalkan saya. Bu, bukan Tuhan ya. Kalau jangan tinggalkan saya Tuhan itu benar, takut kehilangan Tuhan. Itu justru harus seperti itu, bertobat karena takut kehilangan Tuhan. Tetapi teriakan saya adalah jangan tinggalkan saya, Bu Iin. Itu ketakutan saya. Itu bukan pertobatan. Jangan kita ini bertobat atau bertobat-tobatin ya memaksa diri bertobat. Sebetulnya itu hanya sampai di kepala demi tidak ditinggal. Jangan usah bersyarat Bapak Ibu, mau ditinggal atau enggak, sudahlah, percaya saja. Serahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, dia tidak pernah ada niat, Tuhan itu tidak pernah ada niat nyakitin kok. Yang penting kita ini mengerti kesalahan kita, oh itu sangat parah ya. Terus kita berubah, itu yang penting. Mau nanti mau dihukum 10 hari, mau Tuhan tidak ada hadirat Tuhan, mau Tuhan menghilang, dicari tidak menjawab, dicari tidak ada hadirat Tuhan sebulan, jalanilah. Jalani, itu baik buat kita kok. Mau nanti kehilangan kesempatan, nah, saya ini takut kehilangan kesempatan, takut kehilangan kepercayaan. Jadi Bu itu kan mempercayakan saya lumayan ya beberapa hal. Saya takut dengan saya salah ini banyak gitu ya. Itu akan membuat beliau mencabut dan menarik kepercayaan dan tugas yang beliau berikan ke saya. Jadi itu yang membuat saya ini berusaha mengurangi salahnya. Berusaha menjelaskan, oh Bu enggak sesalah itu loh, enggak separah itu. Itu malah membuat jengkel Bapak Ibu. Demikian dengan Tuhan. Apalagi Tuhan ya, Tuhan tuh maha tahu ya, tahulah dalam kedalaman hati kita. Jadi mau apapun keputusan Tuhan, mau proyek enggak jadi diberikan ke kita, mau berkat tidak jadi diberikan ke kita, terima saja. Bersyukur, percaya saja. Ya Tuhan, aku tahu ini baik buat aku. Walaupun saya belum mengerti. Ini yang namanya bertobat tanpa syarat. Berikutnya yang bertobatan yang benar adalah yang sampai mengoyakkan hati. Saya ini seringkali menahan, ya banyak orang sering menahan sakit dan menahan supaya hati ini tidak terlalu break, gitu ya, tidak terlalu sakit. Firman Tuhan di Yoel 2 ayat 12 sampai 14.
Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Barangkali Tuhan Allah berubah pendirian dan memberkati kamu dengan berkelimpahan, sehingga kamu dapat mempersembahkan korban anggur dan gandum bagi Tuhan Allahmu. Yang mengoyakkan hati itu kita, yang punya hati. Bukan peristiwanya, bukan orang lain, bukan Tuhan, bukan pemimpin kita. Mau nggak kita nih mengoyakkan hati kita? Mengoyakkan hati maksudnya apa? Sampai remorse, ya remorse itu bahasa Inggris ya. Jadi saya berusaha menjelaskan, remorse itu menyesalnya tuh sampai nyesel, sampai hati ini pilu. Bahasa Jawanya gelo. Gelonya bukan karena enggak dapat itu, enggak dapat berkatnya, enggak dapat proyeknya. Tetapi karena kok aku bisa gitu ya sama Tuhan. Kok aku menyakiti Tuhan ya. Kok saya menjijikkan ya. Itu penyesalan yang remorse, yang sampai saya enggak layak lah Tuhan. Saya enggak layak mau dibalikan ke posisi saya atau tidak. Saya enggak layak mau dipercaya atau tidak. Terserah Engkau Tuhan, adil segala keputusanmu. Itu remorse. Mengoyakkan hati. Yang jangan adalah mengoyakkan pakaian. Mengoyakkan pakaian itu apa yang di luar ya? Pakaian itu kan di luar ya, bukan di dalam ya. Ya apa yang kelihatan di luar? Trauma, merasa gagal, merasa tidak berguna, berhenti melayani, menyerah. Itu jangan menghukum diri sendiri. Itu jangan, karena poinnya bukan itu. Berapa kali kita ini sering kalau kena masalah gitu ya, kita menyesal, ya aku salah lagi. Ya gagal lagi ya, saya memang belum berubah. Terus jadi kapok gitu ya. Jadi ya memang saya nggak bisa, Itu bukan mengoyakkan pakaian, itu menghukum diri sendiri, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang dimau Tuhan adalah jangan koyakkan itu, bukan itu yang Dia mau. Karena orang yang sungguh-sungguh menyesal, itu tidak memikirkan nama baik, tidak memikirkan nasib, tidak memikirkan nanti kalau memang sampai kena penalti apa, enggak mikirin itu. Tetapi hanya memikirkan Tuhan yang Kau mau apa. Ini tidak bisa langsung didapat ya Bapak Ibu, puji Tuhan gitu ya. Ini tidak bisa tumpang tangan juga. Ini hanya bisa minta, Tuhan berperkaralah dengan aku. Tuhan saya ini butuh Tuhan. Saya tidak bisa berubah betul Tuhan, tapi saya tahu Engkau bisa. Kan Engkau mau dan aku juga mau. Tidak mungkin tanpa air mata Bapak Ibu, pasti. Melewati air mata, melewati kegagalan, melewati berhasil gagal lagi, mungkin banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tetapi koyakkan hati dan jangan pakaian. Sebab mengoyakkan pakaian itu tidak pernah menjadi solusi dan bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau membuat terus kita berhenti, kegagalan kita dan kesalahan kita tidak. Tuhan tidak mau itu membuat kita kapok dan trauma dan mundur dan merasa ya memang saya enggak bisa kok, orang lain aja. Jangan orang lain aja deh Bapak Ibu, malaikat aja Tuhan tidak mau kok, maunya kita. Kita ini sangat diingininya, dengan resiko kita akan selalu buat salah, dengan resiko itu akan capek, karena hatinya ya kita sakiti, Dia tetap lakukan itu. Tuhan tidak berhenti mempercayakan ke kita, Tuhan tidak berhenti mengerjakan kita, Tuhan tidak berhenti berpartner dengan kita. Kalau Tuhan aja tidak berhenti, kenapa kita berhenti? Kalau Tuhan aja tidak menghukum, kenapa kita menghukum diri kita? Kalau Tuhan aja tidak trauma sama kita, kenapa kita trauma dengan diri sendiri? Ya, koyakkan hati dan jangan pakaian. Ini Daud, Mazmur 51, kalau Bapak Ibu baca perikopnya. Ini pada saat dia sesudah berzinah dengan Batsheba.
Kalau di terjemahan lain dibilang ini mazmur untuk para leaders, pemimpin. Seringkali kan Bu In kalau di depan bilangnya begini ya. Kenapa saya cerita kesalahan pemimpin di depan? Ya karena dia pemimpin. Saya baru ngerti ini, baru nemu tadi malam. Selama ini tuh ya saya berpikirnya begini. Kan ada ayatnya ya, tegurlah 4 mata, betul ya? Tapi kenapa Bu In gak pernah tegur 4, jarang ya tegur 4 mata. Tetapi nunggurin ngumumin di depan gitu. Ada ayatnya, perikopnya di atas terjemahan lain bilang, ini pengakuan Daud dan mazmur untuk para pemimpin. Di mana Daud mengumumkan kesalahannya. Bahkan untuk dinyanyikan, bahkan untuk disebarluaskan. Dan ini yang Daud katakan tentang kesalahannya. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Apapun yang Engkau putuskan tentangku itu adil. Terus melayani tanpa henti, bukan itu yang Engkau cari dariku. Pencapaian, prestasi, kinerja, pencapaian yang sempurna itu tak ada artinya bagimu. Aku belajar menyembah Tuhan saat apa yang kubanggakan dihancurkan berkeping-keping. Hati yang hancur dan yang siap untuk cinta, itulah yang tak luput dari perhatianmu. Dan soal pertobatan yang Tuhan bilang, soal remorse, Tuhan bilang begini di Mazmur 34. Tuhan itu dekat dengan mereka yang hatinya diremukkan. Kalau di ayat biasa yang terjemahan lain itu kan dibilang Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati gitu ya. Hancur hati itu bisa karena sejujurnya itu pride kita. Sejujurnya itu mood kita yang terganggu, bukan hati. Yang mengganggu itu memang ya saya salah atau nama baik kita yang sedang ditegur dan sedang diutak-atik dan dibongkar hari itu. Aib kita yang sedang dimunculkan hari itu. Apakah itu yang mengganggu dan membuat kita menangis atau memang kita tahu itu salah ya. Sebegitu parah ya saya. Nah, Tuhan itu dekatnya bukan orang yang nangisnya dan terganggu dan ganjel hatinya dengan mereka yang karena kesel, karena dianggap salah, karena dianggap kok negurnya di depan. Tapi dia dekat mereka yang hatinya diremukkan dengan remorse. Dan ia selalu siap untuk memulihkan mereka yang bertobat. Perkara gampang buat Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Gampang. Tetapi yang tidak gampang itu kitanya. Masalahnya selalu di kita loh Bapak Ibu, bukan di Tuhan. Masalahnya selalu seberapa kita ini mau dan berani untuk mengoyakkan hati dan remorse. Tanpa embel-embel, tanpa apapun lah keputusan Tuhan, aku terima. Itu adil. Karena kita kan maunya gini ya, kalau bisa nih ya jangan buat salah lah dalam hidup ini ya, salah setahun 12 kali lah, sebulan sekali gitu ya, atau seminggu sekali. Jangan salah tuh rasanya kok, Tuhan itu kok salah ya, salah terus. Pengennya kan ya adalah catatan baik ya, rekod baik, ada tidak meninggalkan kalau di polisi itu apa wajib kelakuan berkelakuan baik. Kalau bisa punya itu surat berkelakuan, bukti berkelakuan baik. Bapak Ibu, Tuhan itu enggak butuh loh. Bukan kita sudah ini itu benar lawatan, mendatangkan hadirat Tuhan, memenangkan sekian jiwa. Bukan itu yang dia cari. Yang dia cari apa? Hati yang hancur dan siap untuk cinta, untuk mencintai lagi, untuk dicintai lagi. Biasanya kalau hati yang hancur enggak siap ya. Hati yang hancur itu biasanya tidak siap untuk dicintai dan mencintai. Hati yang hancur itu ya maunya sendiri, maunya mojok, jangan ganggu saya benahi sendiri. Itu hati yang hancur. Tapi Tuhan bilangnya begini, hati yang hancur dan yang siap untuk dicintai dan mencintai lagi. Itu yang tidak luput. Itu yang penting buat Tuhan. Itu yang
menyenangkan Tuhan. Dan saat kita apa yang kita banggakan itu dihancurkan, di saat itu kita ngerti, baru ngerti. Iya ya, itu namanya aku belajar menyembah Tuhan. Itu yang namanya penyembahan yang sejati yang keluar dari hati. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya sama saya, bagaimana caranya bermazmur? Itu beberapa waktu yang lalu kan Bu In mengajak kita yang di sini untuk bermazmur ya. Bukan berbahasa roh, bukan menyanyi lagu-lagu yang kita hafal, tetapi sungguh-sungguh mazmur yang keluar dari hati kita. Nah, ngomong-ngomong soal mazmur itu tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Itu tidak bisa dipikirkan dan ditata kata-katanya, tidak bisa. Kenapa? Itu muncul dari dalam. Dan biasanya yang muncul dari dalam itu hasil permukaan. Bukan hasil tidak pernah salah, prestasi bagus, memenangkan sekian juta jiwa, dipercaya sekian banyak, rumah singgah, punya anak buah sekian banyak, pemuritan banyak sekali anak buahnya, provinsi berjalan dengan baik, tidak pernah kena bencana provinsinya. Bukan itu tidak akan keluar mazmurnya. Tapi mazmurnya keluar pada saat kebanggaan kita dihancurkan, berkeping-keping. Itu baru keluar. Baru keluar, Tuhan, sekalipun aku ini kotor, sekalipun aku ini tidak layak, Engkau masih mau. Itu mazmur. Seperti Daud gitu ya, kadang kita mikir Daud 150 mazmur ya banyak ya. Dari mana Daud punya itu semua? Ya dari itu Bapak Ibu. Dari permukaan, dari hajaran, dari didikan, dari kegagalan, dari kesalahan Daud. Isinya mazmur itu kalau kita baca, isinya apa? Teriakan Daud kan. Isinya kesalahan Daud kan. Kelemahan Daud. Keeroran Daud. Dan Tuhan yang tidak menyerah dengan Daud. Itu isinya. Jadi kalau kita mau sampai punya mazmur yang keluar dari hati kita. Mazmur pribadi kita. Bukan yang ngutip mazmurnya Daud. Kita harus mengalami itu. Tidak ada cara lain. Mau Anda bukan WL, Anda suara jelek, Anda tidak pernah memimpin pujian penyembahan, tidak masalah. Itu mazmur pribadi kok keluar. Dan ngomong-ngomong soal hati yang hancur dan remorse, di Yesaya, jarang ya ada ayat yang mendahului Tuhan itu siapa, baru Tuhan berfirman. Jarang ya, biasanya itu kan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tidak ada pendahulunya. Nah ini pendahulunya. Dan pendahuluan ini menunjukkan siapa dia saat dia mau berfirman itu. Yesaya 57 ayat 15. Inilah yang dikatakan oleh Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ia yang memenuhi alam kekekalan dengan kemuliaan. Yang namanya kudus. Aku tinggal di tempat-tempat yang tinggi dan kudus. Tetapi juga bersama mereka yang menerima pukulan. Didikan, teguran, hajaran, hardikan, pukulan ya nerima. Dan semangatnya pudar. Yaitu mereka yang merendahkan dirinya dan yang segera bertobat. Aku tinggal bersama mereka yang untuk membangkitkan semangat yang rendah hati dan yang hatinya hancur karena dosanya. Tuhan itu kalau Maha Mulia udahlah pasti tinggal di surga, tempat tertinggi. Dengan kita tahu tahtanya, mulianya seperti apa, tidak ada yang tahan berdiri di hadapannya. Kita bahkan kalau kebaktian di sini kita seringkali mengalami, Tuhan kok benar-benar hadir, kita cuma bisa tersungkur rata dengan tanah. Ini dia yang seperti itu, yang punya kemuliaan seperti itu. Yang membuat gunung tidak tahan saat dia turun. Yang membuat gunung berasap dan goncang, dan sangkakala sambung menyambung tidak berhenti berkata, aku juga tinggal bersama mereka yang menerima pukulan. Dipukulnya sih iya ya. Tapi kita nerima enggak? Itu lain lagi.
Ditegurnya itu ya. Kita nerima enggak? Selama belum nerima ya Tuhan enggak tinggal. Pukulan enggak enak ya Bapak Ibu. Pengennya sih kalau bisa ditegur itu seperti dibelai. Saya tahu kamu masih belum bisa. Saya tahu kamu masih belajar. Nah, bukan elusan dan bukan pengertian dari pemimpin kita yang kita terima, tetapi pukulan. Aku tinggal juga bersama mereka yang menerima pukulan dan yang segera bertobat. Dan yang hatinya hancur. Hati hancur sekali lagi ya, hati hancur bisa karena bukan dosa. Hati hancur karena menyesal, kok enggak dapet ya akhirnya proyeknya hilang, nangis. Orang lihatnya, waduh dia nangis karena penyesal, belum tentu. Yang tahu diri kita sendiri. Hati hancur bisa karena takut kehilangan, tidak dipercaya lagi. Hati hancur bisa karena merasa harga dirinya hancur. Tetapi yang dibilang hancur karena dosa, bukan yang lain, hanya itu. Bapak Ibu, semoga hari ini membuat kita 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah lagi untuk lebih mengerti. Pertobatan yang Tuhan cari, yang Tuhan mau, yang dari hati seperti apa. Tuhan Yesus memberkati.